Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kita bermuhasabah bagaimana menghargai waktu. Waktu merupakan petunjuk dari Allah agar kita mampu kapan melaksanakan ibadah yang bernilai kualitas, sehingga kita bisa memaksimalkan nilai-nilai ibadah kita sendiri. Waktu mengajarkan kita untuk berdisiplin agar segala sesuatunya dimanage dengan baik. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa atau terlambat. Tapi bagaimana kita memanage waktu yang tepat. Al-Quran menjelaskan kapan pelaksanaan sholat 5 waktu, kapan pelaksanaan puasa, haji, zakat, dan ibadah-ibadah lainnya. Ini artinya agar kita betul-betul memperhatikan, melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Perhatikan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, sababaka qabla harumika. Waktu mudamu sebelum masa tuamu datang. Saat-saat muda bagi kaum muda, manfaatkan kekuatan yang kalian miliki, yang dimiliki, untuk meraih ilmu, pengalaman, dan mempersiapkan mental ibadah yang kuat. Kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan ilmu sangat dimudahkan oleh Allah karena perkembangan IT. Maka ketika kita mempelajari sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni, juga tidak ada salahnya untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain untuk saling melengkapi, perdalam dan melengkapi, dan tidak ketinggalan untuk memperdalam ilmu agama. Waktu luang cukup banyak, maka dimanfaatkan untuk itu. Wasihataka qabla sakumika. Waktu sehat ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Dengan sehat inilah bisa meraih nilai-nilai pahala, nilai-nilai keuntungan yang besar. Berapa banyak orang yang gagal mendapatkan keuntungan karena tidak sehat, transaksi gagal. Bahkan pertemuan-pertemuan penting gagal. Meraih pahala yang luar biasa juga tidak tercapai secara maksimal. Tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid dan sebagainya. Maka mumpung masih sehat, gunakan kesehatan secara maksimal untuk meraih kemuliaan-kemuliaan Allah. Waginaka qabla fakrika. Waktu kayamu sebelum datang miskin. Nilai kekayaan tentunya sangat standar, dari batas minimal sampai maksimal. Ketika urusan-urusan ekonomi bisa teratasi, maka sesungguhnya dia sudah masuk orang-orang yang kaya karena tidak merepotkan orang lain. Tapi bagi mereka yang berlimpah harta, rencanakan langkah-langkah yang besar. Bangun pesantren, bangun pondok, bangun yayasan, atau memfasilitasi orang-orang yang melaksanakan ibadah. Datangi para marbot-marbot, kasih spot. Misalnya mendatangi ada sekian marbot, sekian masjid dengan marbotnya dibagi intensif. Bismillah nilai. Tidak ragu-ragu. Itu sesungguhnya bukan diberikan, dititipkan. Ada sebuah contoh sederhana pengusaha rumah makan yang ada di Surabaya, ibu-ibu dalam cerita itu, dengan keuntungan yang besar, harta keuntungannya itu dibagi-bagikan orang. Bertanyalah seseorang,
Bu, kenapa hartanya dibagi-bagi? Apa ibu sudah bosan dengan harta atau tidak suka? Jawaban seorang ibu tadi sangat menyentuh. Saya bercapek-capek mencari harta, maka harta ini tentunya akan saya pegang erat-erat, akan saya bawa ke akhirat. Karena itulah saya titipkan kepada mereka. Ini menggugah bahwa sesungguhnya amal soleh, bersedekah tidak akan pernah sia-sia. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bagikan orang yang beramal satu biji bisa menjadi 700. Kebaikan satu menjadi 700 kebaikan. Wallahu yudhaifu liman yasha, dan Allah bisa melipatkan pahalanya lebih dari itu. Misalnya orang beramal 1000, Allah bisa mendatangkan satu rezeki yang ratusan ribu bahkan jutaan. Berapa kali lipat? Masya Allah, terserah Allah. Maka waktu wina inilah kesempatan untuk beramal soleh. Wa faraghoka qabla suglika, waktu senggamu sebelum waktu sibuk. Jadi saat-saat ada kesempatan kita untuk memperbaiki diri dalam ibadah, dalam usaha, dalam apa saja, jangan sungkan-sungkan untuk kita kualitaskan. Kalau dalam urusan-urusan ekonomi, banyaklah menggali dari orang-orang yang ahli supaya ada nilai-nilai keuntungan, nilai-nilai tambah, nilai-nilai positif. Artinya jangan biarkan waktu-waktu kosong untuk duduk-duduk manis, untuk lenggang ngangkung, untuk tidur-tiduran. Bahkan ketika kita sedang melakukan kesibukan yang sifatnya bisa disambi, misalnya lagi tugas jaga, masih bisa untuk membaca buku-buku, membaca Al-Quran, untuk berzikir. Ini jangan disia-siakan. Jangan hanya pandangan kosong, menunggu-menunggu dalam jaga. Ini bisa dimanfaatkan. Atau ibu-ibu yang sibuk ada di chicken di dapur, sambil menggoreng, sambil apa saja, sambil berzikir. Jadi motong-motong tempe, goreng-goreng dan sebagainya, zikir. Dan kegiatan-kegiatan yang sambil zikir. Ini ketika kegiatan-kegiatan itu bisa disambi dengan memaksimalkan ibadah. Wahayataka qabla mautika, dan hidupmu sebelum datang kematian. Sesungguhnya ketika nafas masih ada, ini sebenarnya anugerah. Yang ada alhamdulillah. Dengan nafas ini kita bisa minta ampun. Dengan nafas ini kita bisa mendoakan untuk diri sendiri dan orang lain, orang banyak. Kita doakan semuanya. Itu ketika dalam posisi artinya dalam posisi hidup sedang sakit. Ketika posisi hidup dalam sehat, ini lebih maksimalkan lagi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kejar, wasabiqu ila maghfiratin, dan berlomba, proaktif. Hidup ini jangan disia-siakan. Hidup ini sangat ditentukan waktunya dan sangat terbatas. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika waktu datang, hidupnya habis, kematian datang, maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Dan itu rahasia Allah. Karena rahasia inilah kita hendaknya setiap saat memanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.